4, 3, 2, 1 and close the door. Itu mah channelnya Pak Dedi ya. Kalau ini kanalnya Heli.net belajar pengadaan. Oke, kita mulai lagi ya teman-teman para pencinta pengadaan di seluruh Indonesia. Salam pengadaan dari Bogor. Sesi kali ini seperti biasa kembali membahas tentang level 1 pengadaan berbasis pemerintah. Masih di modul 4 ya, materi 4 yaitu pemilihan penyedia ya. Sekarang kita masuk ke materi tentang pengelolaan sanggah. Oke, sebelum mulai jangan lupa yang belum subscribe ya silahkan dibuka di kanal belajar pengadaan Heli.net ya untuk subscribe. Nah, ini masih 30% ya dari viewer belajar pengadaan yang menjadi subscriber Heli.net ya. Ini biar bisa lebih cepat untuk tersebar ke ilmu pengadaan ya. Oke, sebelum kita mulai, kita positioning dulu ya terkait materi pengelolaan sanggah ini ada di mana dalam pengadaan berbasis pemerintah. Kita pakai whiteboard ya. Oke, jadi kita tahu bahwasannya ya, kita review lagi pengadaan berbasis pemerintah itu ada 3 tahapan besar kan ya. Ada perencanaan ya, ada persiapan ya, tahapan kedua, kemudian ada pelaksanaan. Oke. Nah, yang mana di persiapan dan pelaksanaan itu ada 2 bagian ya. Nah, pertama di persiapan ini ada persiapan pengadaan ya, yang beririsan dengan perencanaan, dan di pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan ada persiapan pemilihan ya, dan ada pelaksanaan pemilihan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya kalau kita skemakan ya. Jadi ada 3 tahapan besar: perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan. Nah, kemudian di dalam persiapan ada persiapan pengadaan dan ada persiapan pemilihan. Begitu pula di dalam pelaksanaan, di dalam pemilihan ini ada persiapan pemilihan dan ada pelaksanaan pemilihan. Nah, barulah terakhir ada pelaksanaan kontrak ya, ada pelaksanaan kontrak. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, di perencanaan di awal ini PPK menyusun perencanaan pengadaan kan, PPK menyusun rencana pengadaan, kemudian ditetapkan oleh PA ya. Nah, dalam bentuk RUP. Nah, cuman yang menyusun perencanaannya PPK ya, yang menyusun perencanaan PPK dalam bentuk dia membuat spek ya, membuat HPS. Nah, yang mana spek HPS itu nanti ditetapkannya di persiapan pengadaan, di tahapan persiapan di sini ditetapkan ya, ditetapkan itu dalam bentuk nanti dokumen persiapan pengadaan. Nah, silahkan dilihat di video sebelumnya ya. Nah, dokumen persiapan pengadaan di dalamnya ada spek ya, ada HPS, dan ada draft kontrak yang utamanya ya, selain ada dokumen-dokumen administrasi lainnya. Nah, ini nanti kan direview ya. Nah, ini nanti direview ya di tahapan persiapan pemilihan, direview nih oleh Pokja ya. Nah, jadi kalau ini PPK kan ya, ini masih PPK. Nah, ini masih oleh Pokja nih. Direview kalau sudah oke, nanti akan menjadi dokumen pemilihan ya, dokumen pemilihan. Oke. Nah, dokumen pemilihan ini dipakai nanti dalam pelaksanaan pemilihan. Nah, ini di pelaksanaan pemilihan ini bisa tender atau seleksi ya, atau apapun metodenya. Nah, Dokpil ini nanti dipakai dalam pelaksanaan pemilihan. Nah, di dalam pelaksanaan pemilihan inilah nanti kita akan membahas salah satunya terkait adalah sanggah menyanggah ya. Nah, kita lihat di dalam tender atau seleksi atau pelaksanaan pemilihan penyedia oleh Pokja ini apa saja, dan ini tahapan-tahapannya. Nah, tahapan pemilihan penyedia. Kita coba lihat pemilihan penyedia nih ya. Nah, pemilihan penyedia di mana posisi sanggah ya. Nah, pertama biasanya pemilihan penyedia diawali oleh pengumuman kan. Pengumuman, kemudian maksimal 3 hari ada penjelasan atau unwizing. Setelah itu pemasukan ya, penawaran, kemudian dievaluasi ya, evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Nah, barulah setelah evaluasi ada pengumuman pemenang. Nah,
Setelah pengumuman inilah muncul sanggah ya, muncul ini masa sanggah ya, masa sanggah ini ya 5 hari ini ya, 5 hari kalender ini ya. Nah, nanti kita lihat hari-harinya ya. Nah, terus setelah masa sanggah, apabila ada keberatan, kemudian jawab sanggah oleh UKPBJ ya, jawab sanggah, nah, 3 harian. Nah, kalau udah selesai dijawab dan dinyatakan ditolak, maka lanjut bisa menerbitkan SPP BJ oleh PPK ya. Tapi untuk pekerjaan konstruksi ya khusus itu ada sanggah banding. Di sini muncul masa sanggah banding ya, sanggah banding. Kemudian dijawab oleh KPA ya, dijawab oleh KPA ya jawaban sanggah banding. Nah, berarti ini kita yang akan kita bahas di sini. Ya, setelah pengumuman ya, setelah pengumuman, nah ini ada masa sanggah, kemudian jawab sanggah, kemudian sanggah banding untuk konstruksi dan jawaban sanggah banding oleh KPA. Nah, yang kita bahas ya untuk sekarang ini. Oke, mari kita mulai segera pembahasan tentang pengelolaan sanggah ini. Kami insan pertandaan terampil berkeahlian, belajar berbagi bekerja, junjung prinsip mulia. Hey, kami agen perubahan. Oke, kita mulai dengan sesi slide ya, slide dari Pusdiklat. Materi 4, melakukan pemilihan penyedia barang jasa pemerintah level 1 pada bagian pengelolaan sanggah. Ya. Pertama ini definisi ataupun pengertian daripada sanggah ya adalah sebuah bantahan ya, atau protes dari peserta ya. Nah, peserta tidak semua peserta yang mendaftar boleh membantah atau menyanggah ya, tapi yang memasukkan dokumen kualifikasi atau dokumen penawaran ya. Jadi yang hanya ikutan bermain saja ya, jangan sampai kayak 17-an anak-anak ikutan lomba ya, balap kelereng ya, udah selesai tiba-tiba yang nyanggah ibu-ibunya gitu kan. Nah, jadi yang boleh nyanggah adalah yang hanya ikut permainan ya, yaitu yang memasukkan dokumen kualifikasi ya, untuk yang prakualifikasi, yang dengan prakualifikasi, atau yang memasukkan dokumen penawaran kalau dengan pasca kualifikasi ya. Kenapa menyanggah? Kenapa protes? Karena kurang setuju, tidak setuju atau merasa dirugikan terhadap hasil keputusan ya dari pejabat pembuat keputusan hasil prakualifikasi atau penetapan pemenang pemilihan ya oleh Pokja itu ya berarti. Jadi hasil evaluasi diumumkan, nah ada peserta yang keberatan dengan hasil tersebut, maka silahkan menyanggah. Ini pengertiannya ya. Kemudian ketentuan tentang sanggah pertama ini diajukan melalui elektronik ya, SPSE, sistem pengadaan secara elektronik melalui sistem. Kalau manual itu dianggap pengaduan nanti ya. Tuh. Kemudian yang kedua, masa sanggahnya disampaikan dalam kurun waktu 5 hari kalender setelah pengumuman. Nah ini belum terupdate dengan Perlem ya. Kalau di Perlem kita lihat, nah ini di Perlem kan, jadi masa sanggah selama 5 hari kalender setelah pengumuman pemenang ya. Dari hari ini pemenang, nah besok mulai masa sanggah, besok mulai boleh menyanggah para peserta yang merasa keberatan. Kemudian jawaban sanggah paling lambat 3 hari kalender setelah akhir masa sanggah. Nah, itu ya. Nah, namun ini ada ketentuan nanti harus jam kerja dan ujungnya akhir masa sanggahnya harus di hari kerja ya. Ada ketentuan tambahan seperti itu. Walaupun hari kalender. Nah, itu ya. Kemudian jawabannya juga itu disampaikan melalui SPSE ya. Paling lambat 3 hari kalender ini ya. Ini saya mau edit tapi ini digambar ini jadi nggak bisa diedit. Setelah akhir masa sanggah ya. Jadi pakai hari kalender. Cuma catatannya itu akhir dari masa sanggahnya itu harus di hari kerja dan jam kerja. Nah kemudian hasilnya apabila sanggah dinyatakan benar, maka Pokja melakukan pengulangan ya. Ya yang diulang bisa evaluasinya, bisa pemasukannya ya, bisa pemasukan penawaran ulang ya, pemasukan dokumen ya. Atau ya pemilihan penyediaannya diulang, tergantung nanti salahnya di mana seperti itu ya. Tuh.
kalau sanggahnya dinyatakan salah atau tidak terima, maka lanjut ya ke penerbitan SPBJ oleh PPK ya. Jadi menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat penandatangan kontrak ya, biasanya PPK ya. Tuh, tergantung nanti siapa yang menjadi pejabat penandatangan kontraknya. Tuh, kemudian dalam khusus konstruksi setelah dijawab dan tidak setuju ataupun dinyatakan tidak benar, maka masih ada lanjutannya masuk ke masa sanggah banding. Jadi dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah, maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding. Ini ketentuannya ya. Kemudian ketentuan terkait sanggah banding bagaimana? Khusus untuk konstruksi ya. Nah, sanggah banding ini yang berperan adalah KPA. Jadi sampaikan tertulis kepada KPA ya. Kemudian masa sanggah banding itu 5 hari kalender juga ya. Kalau di Perlem ya. Nah ini. Nah, sanggah banding. Nah, sanggah banding 5 hari kalender ya. Kemudian jawaban sanggah banding paling lambat 14 hari kalender setelah KPA menerima klarifikasi jaminan sanggah banding. Ini belum dirubah ya menyesuaikan dengan Perlem. Kemudian ketika peserta menyampaikan sanggah banding ya karena belum puas dengan jawaban sanggah yang pertama, maka mereka harus menyerahkan jaminan sanggah banding 1% dari HPS atau 1% dari pagu kalau pekerjaan konstruksi terintegrasi ya. Jadi pakai jaminan, jadi biar nggak sembarangan nyanggah banding. Karena dari kasus-kasus sebelumnya banyak yang asal sanggah banding, sehingga biar tidak tanda kutip main-main ya, tanda kutip ngasal, biar menunjukkan keseriusan, pakai jaminan sanggah banding sebesar 1%. Dan selanjutnya Pokja mengklarifikasi jaminan sanggah banding, jaminannya kepada penerbit ya. Nah, kalau sudah oke, KPA menindaklanjuti untuk menjawab ya. Nah, jawaban KPA atau jawaban sanggah banding ya di tembusan ke UKPBJ paling lambat 14 hari kalender setelah menerima klarifikasi dari Pokja terkait jaminan. Kemudian poin lainnya, kalau KPA membiarkan saja sanggah banding tersebut tidak menjawab, maka dianggap KPA menerima sanggah banding tersebut begitu ya. Nah, kemudian bagaimana dari hasilnya? Bagaimana kalau KPA setuju dengan sanggah bandingnya atau KPA menyatakan tidak setuju atau tidak menerima sanggah banding atau menyatakan UKPBJ sudah benar. Nah, apabila sanggah banding dinyatakan benar atau diterima ya, maka UKPBJ memerintahkan Pokja untuk melakukan pengulangan ya, tergantung nanti kesalahannya di mana, apakah evaluasi ulang atau pemilihan penyedia ulang begitu. Nah, tapi kalau sanggah bandingnya salah, tidak diterima, maka Pokja melanjutkan proses ya, menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat penandatangan kontrak untuk mengeluarkan SPBJ. Dan jaminan sanggah bandingnya dicairkan untuk disetorkan ke kas negara atau daerah. Dan pada intinya, sanggah atau sanggah banding itu menghentikan proses tender. Tuh. Kemudian apabila ada salah alamat palsu atau salah waktu ya menyampaikan sanggah atau sanggah bandingnya, maka itu dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan. Itu ketentuan tentang sanggah dan sanggah banding ya. Tuh, nah ini flow-nya ya. Intinya setelah pengumuman ya, setelah proses lelang, terakhir evaluasi diumumkan, maka muncullah masa sanggah. Nah, kalau untuk konstruksi ada sanggah banding seperti itu ya. Kalau diterima maka lanjut ke SPBJ. Kalau sanggahnya dinyatakan salah, dinyatakan tidak benar, maka lanjut ke SPBJ. Tapi kalau sanggahnya diterima, maka tinggal dilihat itu kesalahan Pokjanya, prosedurnya di mana, itu kemudian dilakukan pengulangan proses. Ya. Nah, itu di slide. Kemudian kita sedikit explore ke modulnya ya. Ke modulnya ada hal-hal yang terlewat nggak ya? Nah, ini pengertian tadi sudah ya. Nah, ini ada dari secara umumnya ya. Tapi kurang lebih adalah bantahan atau protes dari pihak yang merasa dirugikan terhadap pendapat atau keputusan dari pejabat pembuat keputusan ya, keputusan pemilihan. Tuh, kemudian fungsinya untuk mengidentifikasi cara memperbaiki proses pengadaan. Untuk selanjutnya mendorong penyedia untuk memasukkan penawaran yang lebih baik ya, perbaikan ya, mendorong sektor publik agar lebih adil, terbuka ya, dan etis. Itu fungsinya ya. Selanjutnya ya mendorong partisipasi penyedia ya untuk terus mempromosikan kompetisi ya. Kemudian bagi peserta pemilihan sangat dapat berfungsi untuk tahu ya kejelasan kekurangannya apa,
untuk meningkatkan kepercayaan diri, meyakinkan integritas proses pemilihan, ada umpan balik ya, dan lebih memahami dan mengoperasikan prosedur praktek yang berbeda yang mungkin diaplikasikan di sektor publik. Oke, itu tambahannya, manfaatnya ya. Kemudian ketentuan terkait sanggah ya. Nah, ini juga ini dalam syariat belum ada nih. Peserta yang dapat menyampaikan dokumen kualifikasi atau dokumen penawaran, jadi tidak semua peserta ya, dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPC apabila menemukan. Nah, ini berarti substansi sanggah ini ya, substansi sanggah ini. Kesalahan dalam melakukan evaluasi, penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang terdalam dalam Perpres ya. Kemudian rekayasa atau persekongkolan antar pelaku pengadaan sehingga menghalangi terjadinya persaingan sehat dan penyalahgunaan wewenang dari Pokja, UKPBJ, PPK, PAKPA dan atau kepala daerah. Nah, ini poin-poin yang dapat dijadikan substansi sanggahan. Jadi tidak melebar kemana-mana ya. Kemudian 5 hari kalender ya, bukan hari kerja. Jawaban sanggah 3 hari kalender jawaban sanggahnya, namun ujungnya pada hari kerja dan jam kerja ujungnya. Oke, kemudian kalau sanggahannya benar, maka diulang evaluasinya, pemasukannya atau pemilihannya tergantung kesalahannya di mana. Tapi kalau sanggahannya dinyatakan salah atau tidak terima, maka lanjut prosesnya ya dengan mengusulkan kepada PPK calon pemenang. PPK mengeluarkan SPPBJ, surat penetapan penyedia barang jasa ya. Oke. Kemudian kalau untuk konstruksi, nah ini masih berlanjut ke sanggah banding. Kalau si yang menyanggah masih keberatan dengan jawaban sanggahnya, masih belum setuju ya. Tapi ini khusus yang menyampaikan sanggahan ya. Jadi intinya yang bermain ya dan yang menyampaikan sanggahan. Kalau tidak menyampaikan sanggahan jangan sanggah banding karena dia tidak menyanggah kan. Jangan ujung-ujung jangan banding. Jadi kalau yang menyampaikan sanggahan tidak setuju dengan jawaban sanggah, maka yang menyampaikan sanggahan dan masih keberatan dapat menyampaikan sanggah banding. Sanggah banding kepada siapa? Kepada KPA ya. Itu paling lambat 5 hari ya. 5 hari kalender juga ini. Berarti ini masa sanggah banding ya, masa sanggah banding. Kemudian ada jaminan sanggah banding 1% dari HPS atau kalau pekerjaan terintegrasi ingat bukan dari HPS tapi dari Pagu ya. Ini berlaku untuk semua ya. Untuk jaminan-jaminan yang lain juga ya. Kalau pekerjaan terintegrasi bukan dari HPS karena belum ada HPS-nya tapi dari Pagu. Kemudian sanggah banding memang kepada KPA, tapi yang mengklarifikasi kebenaran jaminan sanggah bandingnya adalah Pokja ya, yang mengklarifikasi jaminan sanggah bandingnya. Jaminannya diklarifikasi oleh Pokja. Kemudian KPA diberikan waktu 14 hari kalender untuk ya menjawab sanggah banding. Ya, ini mohon maaf masih ada kesalahan teks ini. Nah, kalau sesuai Perlem, jawaban sanggah banding paling lama 14 hari kalender setelah menerima klarifikasi. Ya. Kemudian sama bagaimana kalau diterima atau ditolak. Nah, kalau dinyatakan salah atau tidak terima sanggah bandingnya maka lanjut ya untuk SPPBJ, dan satu lagi kalau sanggah banding UKPBJ mencairkan jaminan sanggah bandingnya untuk disetorkan ke kas negara atau daerah. Sanggah atau sanggah banding menghentikan proses tender ya. Kemudian sanggah banding sama dengan seperti sanggah tadi, kalau alamat palsu, salah alamat, salah waktu dianggap sebagai pengaduan. Gitu ya. Nah, ini di modul ya, di modul. Kemudian kita lihat, kita rekap ya di mind map, kita rangkum di mind map. Xmap, nah pakai Xmind. Nah ini sanggahan. Oke, tadi definisinya ya. Jadi sanggahan adalah protes, bantahan peserta pemilihan. Nah, tapi tidak semua peserta pemilihan boleh menyanggah, hanya yang memasukkan dokumen. Karena bisa saja daftar, tapi dia daftar terus ngunduh dokumen pemilihan, tapi dia tidak memasukkan dokumen, bisa. Nah kalau dia tidak mengupload dokumen pemilihan, tidak mengupload dokumen penawaran ya, dia hanya daftar, hanya ngunduh dokumen pemilihan, hanya ngunduh dokpil, tapi dia tidak menawar, nah itu nggak boleh sanggah. Kalaupun dia nyanggah, dianggap sanggahannya dianggap tidak benar lah, tidak sesuai, tidak berhak ya, untuk menyanggah.
karena merasa dirugikan atas pengumuman ya dari Pokmil. Kemudian ketentuannya, sanggahnya secara elektronik ya melalui SPSE, sistem pengadaan secara elektronik. Masa sanggah 5 hari kalender, ujungnya hari kerja atau jam kerja di ujungnya hari kelimanya. Kemudian UKPBJ diberikan waktu untuk menjawab maksimal 3 hari kerja ya. Kemudian kalau sanggahannya diterima, dinyatakan benar, Pokmil melakukan evaluasi ya. Melakukan evaluasi ulang, pemasukan ulang atau pemilihan penyedia ulang. Kalau sanggahannya dianggap salah, tidak terima, maka lanjut prosesnya. Ya, lanjut prosesnya, serahkan ke PPK hasilnya untuk dikeluarkan SPPBJ oleh PPK. Untuk pekerjaan konstruksi ada sanggah banding. Nah, lanjut ke sanggah banding. Nah, ini sanggah banding sama juga. Ini masa sanggah bandingnya 5 hari kalender. Ditujukan kepada KPA, tembusan ke APIP, aparat pengawas internal pemerintah. Nah, ketika penyedia yang menyanggah, jadi yang tidak menyanggah tidak berhak untuk sanggah banding. Nah, penyedia yang menyanggah belum puas, nah ketika menyanggah harus menyerahkan jaminan sanggah banding sebesar 1% dari HPS dengan masa laku 30 hari kalender. Kemudian yang mengklarifikasi kebenaran jaminan sanggah banding, Pokmil ya. Kemudian yang menjawab adalah KPA, tembusan UKPBJ, paling lambat waktunya 14 hari kerja. Kalau KPA tidak menjawab, maka dianggap diterima ya, kayak perempuan aja ya. Kalau lamaran tidak diterima, bukan tidak diterima. Kalau perempuan diem aja ketika dilamar, maka dianggap penerima ya. Kemudian kalau sanggah bandingnya benar diterima, maka UKPBJ ya atau Pokmil memerintahkan kepada Pokmil untuk melakukan evaluasi ulang atau pemilihan ulang. Tapi kalau sanggah bandingnya salah, tidak terima, maka lanjutkan proses untuk penerbitan SPPBJ dan jaminan sanggah banding dicairkan, disetorkan ke kas negara daerah. Oke. Sanggah dan sanggah banding pada intinya menghentikan proses tender. Jadi nggak boleh dalam masa sanggah menyanggah mengeluarkan SPPBJ, nggak boleh. Ya. Kemudian terakhir salah alamat palsu, itu mah salah waktu ya, bukan dalam masa sanggah sudah lewat, dia menyanggah, maka itu dianggap sebagai pengaduan, tidak dianggap sebagai sanggah banding dan dijawab, ditreatment, diperlakukan seperti bagaimana menteri pengaduan. Dan berarti dia dijawab aja, cuman dia proses lanjut, berarti tidak menghentikan tender ya, tidak menghentikan proses, lanjut terus dianggap sebagai pengaduan. Nah itu ya terkait sanggahan ya, sanggah dan sanggah banding ya. Oke, silahkan. Nah coba kita sekali lagi kita review lagi ya. Kita sekali lagi review lagi terakhir dengan sesi whiteboard ya. Kalau belajar berulang-ulang kan bagus ya, belajar berulang-ulang bagus ya. Kita coba review dengan sesi whiteboard ya. Oke. Jadi kapan peserta pemilihan boleh menyanggah? Itu setelah pengumuman ya. Nah setelah pengumuman pada waktu masa sanggah. Oke. Berapa lama masa sanggah? Itu adalah 5 hari kalender ya. 5 hari kalender. 5 hari kalender. Kemudian setelah ada yang menyanggah, maka UKPBJ diberikan waktu untuk menjawab sanggah ya, jawab sanggah. Nah, jawab sanggah ini berapa hari? 3 hari ya, 3 hari kalender. Dengan ketentuan ini ujungnya harus hari kerja dan jam kerja. Itu ya. Nah, kemudian kalau untuk pekerjaan konstruksi, khusus pekerjaan konstruksi ya, nah ini ada sanggah banding. Nah, sanggah banding diberikan waktu masa sanggah banding berapa? Sama 5 hari ya. 5 hari ya. Nah, kepada siapa sanggah banding ditujukan? Nah, ini bukan oleh Pokja ya, tapi sanggah banding ditujukan kepada KPA ya, KPA. Nah, ketika mengajukan sanggah banding harus ada jaminan sanggah banding. Sebesar berapa jaminan sanggah banding? Sebesar 1% dari HPS.
ya. Kalau pekerjaan terintegrasi dari pagu anggaran gitu ya. Kemudian KPA diberikan waktu menjawab berapa lama dalam jawab sangka banding. Dalam jawab sangka banding itu KPA diberikan waktu berapa? 14 hari kalender juga ya. 14 hari kalender juga ya. Nah, setelah diklarifikasi jaminannya. Nah, diklarif oleh Pokja. Ini diklarif oleh Pokja ya. Jaminan sangka bandingnya. Diklarif oleh Pokja. Nah, itu ya. Kemudian terkait treatmentnya ya, bagaimana kalau sanggah itu diterima ya, sanggah benar ya, benar atau diterima ya, terima, maka ya ulang ya, ulang proses ya, atau ulang pemilihan ya, tergantung apa yang salahnya. Kalau sanggahnya salah atau ditolak ya, tolak, maka hasil pemilihan diserahkan kepada PPK untuk diterbitkan SPP BJ ya. Tapi setelah selesai ya, setelah dijawab ya, jadi sanggah ini menghentikan proses ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Yang mau ujian semoga lulus, semoga sukses ya. Yang lagi belajar semoga tetap semangat untuk belajar pengadaannya. Mohon maaf atas apabila ada kekurangan ya. Sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.